Apa kareba? Baji ji. Saya tiba di Makassar. Saya akan ajak Sobat Opera, obrolan pemimpin daerah, untuk menemui sosok yang satu ini. Sosok yang sangat fenomenal, sosok yang penuh dengan kreativitas, yang mampu membawa Makassar terbang tinggi. Dari kota yang hanya dikenal di level nasional, menjadi kota yang sangat terkenal di level internasional. Beragam penghargaan sudah didapat, termasuk penghargaan dari UNESCO PBB. Nah, siapa sosok itu? Ikuti terus obrolan pemimpin daerah edisi perdana kali ini. Dan ayo, saya ajak Anda untuk melihat dan menyaksikan obrolan saya. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi ini pemirsa, sosok yang tadi saya sebut fenomenal. Siap. Bapak Dhani Pomanto, Siap. Wali Kota Makassar. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya, anak lorong harus sehat terus. Siap. Nah, kita mau bicara ini, Pak Dhani, kami sudah kangen. Pemirsa pengen tahu seperti apa sih Makassar saat ini. Saya tadi kemarin itu tiba turun, saya lihat tengok kanan, tengok kiri, luar biasa. Siap. 5 tahun yang lalu saya ke sini. Oh baik, siap. Terakhir saya 5 tahun lalu. Oh siap. Tapi kemudian saya lihat kok kanan kiri, wah luar biasa ini perkembangannya pesat ini. Lalu saya dengar-dengar juga lorong, bicara lorong, Baik. ini rajin lorong. Tadi kami menunggu di sini juga Bapak dari lorong ke lorong apa sih? Iya. Jadi memang membangun Makassar itu kita membangun mulai dari intinya atau selnya. Ya. Sama dengan kota ini kalau diibaratkan atau dianalogikan tubuh manusia, tentunya kita bangun otaknya, kita bangun bodinya, dan kita bangun selnya. Karena sel itu menentukan sehat tidaknya sebuah kota, metabolisme baik apa tidak, itu harus mulai dari sel. Nah, lorong ini adalah city cell. Nah, sehingga selnya kita bangun, kemudian wajahnya kita bangun, dan otak juga dibangun. Jadi cara berpikir, mulai cara berpikir government, cara berpikir masyarakat juga harus dibangun. Jadi mulai dari lorong ya? Mulai dari lorong, karena itulah komunitas yang kita namakan dengan sel kota. Semua di situ, masalah itu ada semua di situ. Nah, sehingga kalau kita memperbaiki selnya, maka kita memperbaiki semua kota. Pak Dhani juga anak lorong dong dulu? Saya anak lorong juga. Secara emosional saya lahir di lorong. Jadi saya paham betul tentang kondisi sosial di lorong. Apa karena itu kemudian Bapak Salah satu emosi yang saya bawa di dalam politik adalah emosi lorong. Apa itu? Emosi lorong? Emosi lorong itu ya orang kecil, kemudian orang yang abandon lah, yang tidak pernah diperhatikan. Kemudian selama ini orang membangun kota hanya make up, hanya wajahnya saja, dan tidak pernah membangun dari apa yang sesungguhnya harus dibangun, yaitu masyarakat kecil. Karena menjadi wali kota, menjadi pemimpin itu bukan menjadi pemimpin proyek, tapi menjadi solusionis, orang yang selalu memberi solusi, selalu punya jawaban. Dan yang orang punya banyak pertanyaan, orang-orang yang susah kasihan. Nah itu di lorong. Lorong itu diapain sih? Diperbak seperti apa? Jadi lorong sebenarnya lebih kepada bagaimana memotivasi masyarakat untuk bangkit sendiri, kemudian membersihkan, mulai dari membersihkan lorong-lorong yang bersih, atau dalam bahasa Makassar, kalau lorong bersih itu biasa-biasa saja di semua tempat ada, tapi kami pendekatan budaya, lorong tidak rantasa. Lorong yang tidak jorok. Di Makassar itu tidak ada orang mau dibilang rantasa. Jadi dalam hukum terbalik kita buat. Jadi lorong tidak rantasa. Lorong yang tidak jorok. Kecuali ada yang mau jorok. Kan orang malu dia kalau dibilang jorok. Jadi orang Makassar memang prinsipnya dia tidak mau. Tidak mau dikatakan misalnya rantasa. Rantasa Itu jorok. Kamu rantasa. Oh itu penghinaan. Penghinaan ya.
Jadi makanya mereka bangkit bersama-sama, memperbaiki lorongnya, kemudian kita catnya pun mereka beli sendiri. Oh gitu. Iya, pemerintah itu cuma bantu bibit, cuma bantu memfasilitasi mereka. Sepenuhnya itu inisiasi masyarakat. Oh. Iya. Jadi kita menyampaikan pengetahuan, kalau ada bibit ikan kita kasih bibit ikan, bibit bawang kita bibit bawang, bibit cabai kita kasih bibit cabai. Sepenuhnya yang lain mengecet apa semua itu urusan mereka. Mereka sepakat sendiri. Jadi kita minta diskusi, akhirnya terbentuklah komunitas. Yang mengurusi dirinya sendiri. Dengan semangat mereka sendiri. Memilih nama, memilih komoditas, memperkuat komunitas, caranya, warnanya mereka sepakat semua. Jadi di lorong-lorong itu udah nama-nama sendiri gitu? Nama sendiri dan pilih sendiri. Komoditi yang di dalam misalnya dia nanam bunga-bunga apa, mereka sepakat semua. Jadi hasil kesepakatan di lorong. Oh, berarti memang betul-betul partisipatif gitu ya? Iya, jadi memang inisiatif dari masyarakat, motivasi dari pemerintah. Oh, ada berapa lorong sekarang, Pak? 2077 yang sudah lorong wisata. Dari 8.000 lorong. Oh, lorong wisata. Lorong wisata ini namanya. lorong wisata. Kenapa dinamakan lorong wisata? Lorong dulu dihindari. Kalau lorong wisata didatangi. Oh. Jadi beda. Jadi from the abandoned alleyways menuju touristic alleyways. Kira-kira begitu. Jadi lorong ini kemudian mereka dulu dihindari. Gelap, tempat orang minum tua. Di situ kalau orang lewat sendiri bisa di apa-apain gitu. Akhirnya sekarang menjadi lorong yang terang, bersih, membanggakan. Orang usaha di sana, orang datang semua ke sana. Targetnya sampai tahun ini berapa lorong, Pak? Ini tambah 1.000 lagi. 1.000 lagi. Ya, jadi 2.700 menjadi 3.000. 2077. Oh, 2077. Ya, targetnya kan kemarin kan 2.000. Lewat dia 2077. Oh, sudah dilewatin itu. Iya, sudah dilewatin. Nah, responsnya bagaimana? Oh, bagus sekali. Makanya sekarang saya keliling lagi seluruh kecamatan untuk salah satunya adalah memperkuat lagi lorong wisata, termasuk ada satu, kan kemarin kita sudah bikin komoditi-komoditi misalnya lobster air tawar. Itu kan kalau mereka jual punya banyak penghasilan, mereka bagi duitnya. Menarik, lorong wisata dan seterusnya. Yang mendatangi itu siapa? Masyarakat Kota Makassar. Di situ ada penjual bakso. Jadi, nah makanya saya buat namanya mobil listrik, namanya Cokomuter Metromoda. Jadi nanti saya bikin mobil listrik itu yang kecil, yang kapasitas 12 orang. Itu mengangkut orang-orang di hotel dan ke lorong-lorong. Dari hotel ke lorong-lorong semua free ya? Free. Kita ada komuter gitu. Oh, mobilnya komuter, mobil listrik. Ya. Nah, pemandunya sudah ada siapa? mobil listriknya. Pemandunya siapa? Pemandunya itu anak-anak di lorong. Jadi kita ciptakan satu lorong itu 2 storyteller. Semakin menarik, kalau orang Jawa bilang semakin gayeng. Tapi kita kayaknya perlu tempat yang lebih terang lagi. Kita ke sana, Pak. Baik. Mari Pak. Ya. Nah, ini Pak, ini sudah semakin terang. Nah, pembicaraan kita juga sudah semakin clear ini. Tapi belum sepenuhnya clear ini, Pak. Saya tadi mau kejar tadi yang manfaat lorong. Apa setelah lorong-lorong itu diperbaiki? Apa yang terjadi sekarang? Selain tadi pariwisata tadi itu. Jadi semua aspek menjadi tumbuh lebih baik. Apa Contoh, saja itu? Gini rasio menyempit. Ada pengaruhnya gini rasio? Oh iya. Jadi jelas sekali bahwa hal-hal yang terukur secara statistik itu ada pada Gini ratio, kemudian yang kedua ada pada PDRB, kemudian ada pada income per kapita, dan ada pada penurunan kemiskinan. Ya, ini kan memang aneh, begitu banyak urbanisasi masuk, tapi kemiskinan menurun. Artinya memang di lorong itu ada 21 konten, di samping food security, bagaimana pemenuhan pangan ya. Mereka sendiri, dia tanam sendiri, dia makan sendiri, dia pelihara sendiri, dia proses sendiri. Yang kedua, ada di situ sirkular ekonomi. Dia ada aktivitas restoran atau makan minum di situ, sampahnya, food waste-nya diolah menjadi pupuk, pupuk cair dan pupuk ada diolah menjadi gas, kemudian jadi pupuk, pupuknya dipakai lagi untuk tanam urban tadi itu farming, terus hasilnya urban farming dipakai untuk makanan itu. Jadi sirkular ekonomi. Sirkular muter ya. Muter. Kemudian ada social cohesion, kohesivitas sosial. Jadi di mana akhirnya masyarakat membentuk diri menjadi komunitas secara tidak sadar. Dari diskusi-diskusi, dari bagi hasil, dari bagi kerja sama-sama. Dan akhirnya mereka mau organize diri.
kami buat institusi namanya Dewan Lorong. Oh ya, struktur-struktur itu ya. Dewan Lorong itu terdiri atas 3 unsur. Charismatic leader pertama, kemudian woman leader, yang ketiga adalah millennials leader. Jadi semua unsur generasi ada di situ. Dewan harus mewakili ini ya? Dewan Lorong itu 3. 3 ya, jumlahnya 3. Dan 3 itu mewakili unsur-unsur ini? Mewakili unsur-unsur, charismatic leader, rata-rata orang tua. Kemudian woman leader, ada unsur pemimpin perempuan. Dan millennials leader, anak-anak muda kita yang local influencer. Yang milih siapa? Mereka sendiri? Antar mereka. Itu gunanya membagi hasilnya mereka, bagi hasil. Kemudian kalau ada bagaimana kohesivitas terus dijaga, semua itu menyangkut manajemen lorongnya. Nah, kita teruskan soal Dewan Lorong karena hujan sudah semakin datang. Kita cari tempat berteduh ini, Pak. Nah, ini kita sudah terlindung dari hujan ini. Ya, kita biar pembicaraan semakin hangat. Nah, tadi kan sudah bicara soal lorong. Nah, sekarang progres lagi, Pak. Ada yang menarik lagi di Makassar ini yang saya dengar, saya curi-curi dengar. Soal inklusivitas, soal disabilitas. Bahkan ada yang bilang ini satu dari sekian, mungkin sedikit daerah ya, yang punya rencana aksi daerah yang di situ memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum disabilitas. Mengapa ya? Jadi memang kebetulan visi kami itu dikunci dengan kata untuk semua. Jadi percepatan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas yang kuat waktu masih COVID untuk semua. Jadi kata untuk semua itu adalah tentunya rumah besar bagi inklusif. Inklusif. Nah, maka dengan itu memang dari awal, sejak awal saya memimpin Makassar, kami melibatkan semua komunitas, termasuk teman-teman, kawan-kawan disabilitas. Persoalan disabilitas bagi kita-kita ini tidak terlalu paham. Makanya serahkan kepada teman-teman disabilitas. Mereka yang rumuskan, mereka yang apa keinginan mereka, ada musrembang juga untuk disabilitas, apa sih mereka punya keinginan, apa semua. Nah, itulah bahan dasar kita membuat rencana aksi daerah pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Nah, itu tadi kan ide yang mendasari untuk semua tadi ya, visinya untuk semua. Lalu musrenbang dari mereka yang mengerti. Mereka ini siapa? Apakah komunitas disabilitas? Ada kaum tuli, ada kaum buta, ada kaum cacat fisik, macam-macam. Kan itu disabilitas itu banyak sekali, luas sekali. Jadi kami selalu memberi porsi. Setiap acara, misalnya ulang tahun kota, ada porsi teman-teman disabilitas. Termasuk kesempatan mereka untuk jadi ASN, jadi P3K. Berapa persen sekarang, Pak? Sekarang itu masih kecil, tapi kita sudah mulai. Tapi yang kalau penting di sekolah, aksinya. Berapa saja kebutuhan mereka ditampung. Tidak dibatasi. Ada ya? Yang di sekolah inklusif itu, disabilitas ada kelasnya khusus. Nah, selain tadi untuk semua, apa sih sebetulnya yang melatari? Mungkin ada inspirasi dari internasional, masyarakat global, atau apa itu yang kemudian jadi sebenarnya memang semangat tadi sama dengan semangatnya anak lorong tadi, kita hadir atau pemimpin hadir atau wali kota hadir itu kan yang pertama adalah menjawab persoalan apa? Persoalan semua orang, dan apalagi orang-orang yang sangat susah. Susah dalam artian misalnya keterbatasan fisik, susah secara ekonomi, susah secara sosial, susah secara pendidikan. Kita harus berada di situ. Nah, saya kira teman-teman disabilitas itu memang harus mendapat intervensi pemerintah. Jadi intervensi bukan hanya pelibatan, tapi kita harus intervensi. Nah, tetapi memang mereka harus diperlakukan sebagaimana orang normal. Karena tidak boleh kita, dan itu memang semangat teman-teman disabilitas. Ya, jangan dibedakan, jangan diskriminasi mereka. Jadi disabilitas itu no discrimination. Jadi tidak ada diskriminasi. Misalnya inspirasi mereka dan aspirasi mereka tentang Pak Wali, tolong di rumah sakit ada dokter yang paham bahasa isyarat. Kalau begitu saya siapkan dokternya, kita ajarin mereka. Jadi mereka ajari para dokter untuk komunikasi tentang bahasa isyarat. Dan di situ saya bertekad untuk menjadi pusat
bahasa isyarat di Kota Makassar. Kemudian tahun kemarin kita dikunjungi utusan khusus disabilitas Joe Biden. Ya, waktu ada Asia Disability Summit. Ya, dia pertama temui kami. Ya, karena dia sudah mendengarkan semua apa-apa yang dia dengar dari teman-teman disabilitas. Jadi bukan dari kita, bukan dari hal-hal yang viral, bukan. Dari teman-teman disabilitas. Kami juga dapat penghargaan ramah disabilitas. Itu dari yang usulkan teman-teman disabilitas, bukan kami. Oh, bukan. Jadi memang sengaja mengajukan proposal bukan. Teman-teman yang berinisiasi untuk mengusulkan Makassar. Pemikiran untuk itu sebetulnya dari mana sih, Pak? Tentang ya itu tadi sebenarnya selain visi. Pikiran awal itu meletiknya dari mana gitu. Visi itu tadi ya hadirnya pemimpin itu justru di tempat-tempat yang sulit seperti itu, bukan di tempat yang nyaman. Oke. Jadi sudah terbiasa dengan tantangan ya. Ya kita ini kan sekarang kita berada di tempat yang agak ketinggian ini, namanya Toka Tenarata. Jadi Toka itu nama kampung, nama pohon tidak rata. Jadi tidak rata ya. Kami hanya beli dari 2003, hanya beli nggak tahu kayak model bagaimana ini. Ini dulu tidak ada harganya. Ya cuma ada mata air saja di situ tertarik. Kemudian ya naluri arsitek saya kemudian muncul. Arsitek memanfaatkan batu yang ada ini kan penuh batu. Betul. Biasa kalau daerah yang berbatu kan nggak bisa ditanam, nggak tahu mau diapain. Ini batu besar dan batu kecil dan batu yang lebih kecil kita pisahkan, kita susun. Nah ini jadi seperti ini. Tadi ketika kami lewat itu masuk, itu sudah susunannya juga sudah terlihat itu. Iya, itu batu dari sini semua, tidak ada batu itu semua dari sini ya. Jadi ini kemampuan dalam mengemas visi arsitektur. Siap. Karena kan sesungguhnya ya itu tadi kalau bagaimana sesuatu menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Ya sama dengan kota juga begitu, kadang-kadang tidak seperti teman-teman yang terlantar abandon, kemudian kita jadi berdaya dan dia unggul. Betul. Sama. Alam juga seperti itu. Jadi ini ada kontras ini, satu ngurusi kota, tetapi pada sisi lain dia ngurusi alam. Alam, siap. Gimana ini menyeimbangkan ini? Siap. Jadi kami ingin bikin opositnya kota di sini. Jadi kalau di kota kurang hijau, kurang oksigen, di sini banyak oksigen. Jadi di kota kurang lihat rumput hijau, di sini ada rumput hijau. Di kota kurang lihat sungai, saya lagi bikin sungai buatan karena air ini cukup bagus di sini. Kemarin musim kemarau panjang, mata airnya tetap jalan. Ya karena kami prinsip lingkungan, kami bikin namanya water retention. Jadi kayak biopori tapi besar, dia ada 60 radius 60, 2, jadi semua air masuk ke situ. Kalau musim hujan, musim kemarau kita panen. Ini konsep ini niru dari mana? Atau feeling. Atau tadi feeling saja tadi itu. Feeling, kemudian banyak juga referensi. Misalnya saya melihat di Washington DC, pengelolaan air mereka itu namanya DC Water, ya District of Columbia yang dan itu mereka total air dia urusi, mulai dari black water, gray water sampai blue water. Jadi dia urusi semua air mulai dari kualitas yang paling tercemar atau yang waste water sampai ke drinking water. Nah, mereka tidak punya drainase. Drainasenya itu lebih ke water retention istilahnya. Jadi air yang dikembalikan ke tanah semua. Jadi betul-betul green konsep. Nah di kota, di Makassar? Kalau sudah drainase sudah ada, kemudian otorisasinya. Nah kita di pemerintahan ini kan otorisasi drainase itu ada 3. Ada drainase pusat, provinsi dan kota. Nah kota kan yang paling kecil, kebagian tertier dia. Nah kalau kita gali kota, kemudian provinsi tidak gali, akhirnya air ke kota, padahal tidak kecil, akhirnya banjir. Iya, betul. Nah, kalau di Amerika yang saya lihat, itu dia ngurusin, tidak ada tingkatan drainase. Semua air dia urusin. Drain water, kemudian raw water, sampai drinking water diurusi, waste water diurusi. Nah, itu satu lembaga. Satu lembaga ya yang mengurusi. Nah, ini kan saya kemarin di Pantai Losari, saya lihat ada tulisan F8. Itu awalnya apa itu? Jadi awalnya keresahan branding Makassar, tempat kekerasan, demo, ke tempat orang
terancam di situ, dianggap orang Makassar itu kasar, keras. Itu dendam saya terhadap paradigma itu. Terhadap stigma. Stigma itu. Nah, akhirnya saya buat F8. Caranya adalah saya kumpulkan semua dulu seniman yang lagi bertengkar waktu itu. Kemudian mereka bertengkar, saya minta mereka damai, tapi tidak damai waktu itu. Akhirnya saya bilang kalau tidak damai tidak usah libatkan saya. Akhirnya mereka mau damai. Akhirnya mereka merumuskan 8 jalan kebudayaan Kota Makassar. Nah, pada saat mereka sudah punya konsensus untuk damai dan mengembangkan kebudayaan, saya berjanji kepada mereka, saya akan buatkan Anda festival, Anda tidak usah keluar negeri, orang luar negeri datang ke sini. Kapan itu janji dan kapan itu kemudian direalisasikan? Itu 2015. Saya 2015. Setelah 2 tahun memimpin di periode pertama. Oke. Nah, 2016 kami mulai buat. 2016 dibuat, lalu? F8. Akhirnya tiap tahun. Akhirnya baru 2 tahun kita buat sudah top 100. Iya. Yang ketiga kita sudah top 10. Sampai sekarang kita sudah top 10. Top 10 untuk Indonesia ya. Ya, kemudian kan hasilnya tentu saja kita lihat itu. Oh iya, yang paling menarik 2 tahun ini sudah diswastakan sepertinya. Jadi tidak lagi tergantung pemerintah. Ya. Tapi hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya alhamdulillah. Jadi image masyarakat Makassar itu berubah. Jadi kota demonstrasi menjadi kota festival. Kota yang begitu nyaman. Akhirnya saya perkuat sekarang Kota Makassar menjadi kota festival tepian air. Jadi ada festival terus di tepian air. Kemudian kita bikin kota makan enak. Ini kayak ibarat suami istri. Nah, kota makan enak ini berhasil menaikkan 14% pendapatan F&B, pajak F&B di Kota Makassar. 14%. Itu dicapai dalam waktu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kita cuma hanya jual budaya, jual histori, dan jual pantai kita. Pantai kita pun pantai kota, bukan pantai landai. Nah, ini Makassar kota makan enak. Tidak ada satu pun di dunia kota yang 24 jam punya menu enak semua. Waduh. 24 jam. Setiap jam ada menu khusus. Waduh, makin lapar aja ini karena apalagi di luar lagi hujan nih dingin-dingin enaknya makan apa ini, makan sup atau apa? Kalau sore sampai malam itu kondro. Kondro itu makanan sore. Oke. Jadi tidak sembarang waktu ya? Enggak sembarang. Jadi kalau mau makan kondro yang banyak pahalanya sore. Gitu. Boleh lah Pak, ini semakin Bapak cerita semakin lapar, semakin naik. Ayo, ya kita mencoba nyicipin. Baik, ayo. Nah ini apa yang tadi dijanjikan, yang tadi diceritakan lebih banyak. Siap. Nah, ternyata sudah tersedia menu. Apa saja nih Pak? Jadi ini makanan coto. Ini udah terkenal. Ya, ini tuna. Oke. Ini palu mara, terkenal sekali. Palu mara, ini palu basah. Oke, palu basah. Pakai ketupat. Di Makassar itu makanan semua pakai jeruk. Oh iya. Sambalnya beda-beda. Ini baru 4 di antara 40 makanan enaknya Makassar. 40? 40. Waduh. Ya. Kita punya kapurung, kita punya palu kaloa, kami punya banyak sekali makanan. Ada sop lidah, ada barangko, apa? Itu kue, barongko. Ini sejenis. Belum lagi kue. 40 itu bukan termasuk kue. Bukan termasuk kue. Ini pisang hijau. Pisang hijau. Oh ya. Ini jenis kue, bukan jenis makanan pokok. Ya. Ini kalau kita coba kita cicipi sampai cicipi ini. Nah. Ini coto kan tergantung pilihan. Misalnya hati limpa jantung, ada yang campur. Ya, begitupun dengan palu basah. Kalau palu basah yang terenak itu pipi. Pipi. Yang dari kulit dari pipi. Pipi sapi. Sapi ya. Oke. Jadi itu kenapa orang lebih suka atau paling enak dari sudut rasanya atau? Dari rasanya. Jadi kan kita banyak varian. Coto juga banyak varian. Ada 10 varian. Yang penggemar kolesterol, ada yang kental-kental. Kalau ada yang moderat, itu yang sedang-sedang, seperti coto Nusantara. Kalau ada mau yang lebih ringan, ada coto ranggong. Coto ranggong? Coto ranggong. Itu lebih ringan. Jadi macam-macam Pak ya, jenisnya macam-macam. Variannya. Palu basah juga, varian juga ada variannya. Ini semua sudah dikenalkan Pak?
Oh sudah. Dalam festival tadi itu? Iya, dari 40 makanan terenak di Makassar itu ada semua. Jadi inilah yang disebut sebagai Makassar Kota Makan Enak. Dan masing-masing ini punya waktu yang pas. Oh maksudnya disajikannya gitu? Ya, kalau coto itu enaknya itu jam 10 sampai jam 9 sampai jam 11. Oh. Kalau palu basah jam 11 sampai jam 1. Oke. Ya, enggak bertentangan semua. Oh. Ya palu mara ini makan siang, makan malam oke. Ya, sama dengan ini sama, ini kan seafood. Ya. Nah, itu ini kan daging, ini seafood. Yang menentukan waktunya itu siapa itu? Sudah jadi tradisi. Tradisi kita. Ya. Jadi konro itu makanannya sore. Sop saudara makanannya malam. Oh, begitu ya. Tengah malam kita makan mie. Ya. Jadi makan enak itu berarti makan enak 24 hour, 24 jam. Nah itu kan kota-kota lain kan jam 5 tutup, jam 4 tutup. Di Makassar jam 3 cari makanan enak ada. Oke. Nah itu dari sektor Makassar Kota Makan Enak itu ada kenaikan sampai berapa itu? Jadi kenaikannya 14%. Jadi Badan Statistik juga kaget juga setelah kita branding Kota Makan Enak itu tiba-tiba 14% naik. Terhadap PAD terhadap PAD. Total ini. Kalau di Bali kan cuma satu, pariwisata. Ya. Begitu kolaps pariwisata, kolaps semua. Kami punya 4, makanya kita reboundnya cepat. Makanya pertumbuhan ekonomi kami 5,4, lebih di atas dari nasional. Nah itu setelah COVID? Setelah COVID. Setelah COVID? Sebelum COVID kita pernah 8,79. Waktu kapan itu? 2019, awal COVID dan belum 8,79. Waktu itu apa saja yang membuat? Memang perdagangan. Perdagangan ya. Kita ada perdagangan dan bisnis, ada properti, ada food and beverage, ada konstruksi. Tadi kan dari tadi kan kita bicara soal yang Makassar sebagai kota bagaimana tadi membenahi lorong, lalu kemudian festival-festival. Nah ini agak naik lagi nih. Makassar Smart City. Oh Smart City, baik. Nah, gimana ini? Ya. Penerapan kok bisa tiba-tiba, ya beda-beda tipis dengan Jakarta itu bagaimana ceritanya? Secara ranking di dunia, dari 10.000 kota di dunia, hanya 141 dunia diakui jadi Smart City. Alhamdulillah Makassar masuk di dalamnya? Ya, listed di 114. Oke. Dari 141. Dari 141. Yang masuk itu Makassar sama Jakarta. 2 itu saja. Makassar Metaverse disingkat Makaverse. Oh, itu bagaimana ininya? Jadi kita lagi merancang pelayanan publik 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam sebulan. Ya. Kan selama ini kan 9 to 5 orang kerja. Ya. Kalau Metaverse itu 24 jam dengan pakai avatar yang layani. Kami sekarang sudah punya standar, semua proyek kami itu pakai virtual reality. Dan kami sudah punya tim in-house untuk mampu membuat augmented reality. Dan kami sekarang sudah membuat big data, terutama data kependudukan, dengan sistem persiapan Metaverse. Dengan cara kita punya QR code, di dalamnya ada ID, ada finance record, ada medical record. Dan alamatnya adalah digital address. Jadi koordinat dasarnya. Itu pertama kali di Indonesia dan sedikit di dunia yang bikin begitu. Tapi sudah ya? Sudah dimulai? Sudah, sementara di lorong-lorong. Lorong-lorong tadi itu ya? 2.000 sekian tadi itu? Baru berapa persen? Baru sekitar 600-an lorong yang sudah menggunakan di big datanya untuk Metaverse. Jadi dengan data-data dan itu termasuk rekam juga ada ya di situ ya tadi. Oh ya, medical record. Ya, rekam medik. Jadi kita akan mendapatkan pola kesehatan nanti di lingkungan kita. Ya. Karena kita tahu pola kesehatan, kita tahu cara mengobatinya bagaimana. Bahkan kami akan lagi membuat namanya diagnose Metaverse. Dia pakai handphone, tinggal dia scan mukanya saja, udah ketahuan. Kan akhirnya ada rumus kalau orang sakit ini matanya turun apa semua dia bisa baca, bisa baca wajah. Dan itu presisinya bagus lah ya karena punya database ya. Nah ini dari serangkaian tadi kan mulai Smart City, festival dan seterusnya dan seterusnya.
Sebetulnya mimpi besar apa sih Pak Dhani yang masih mengganjal, atau mungkin yang mau dituntaskan ini di terakhir? Sebenarnya Pak Kohar, saya punya cita-cita itu sederhana. Apa tuh? Disayang banyak orang, mati masuk surga. Oh. Rupanya disayang banyak orang, bagaimana disayang? Kita bantu mereka dengan cara berpikir. Nah, mungkin kita bantu. Bagaimana membantu 1,5 juta orang? Tentunya sistem. Ya. Nah, saya membuat sistem-sistem itu dengan pemikiran-pemikiran dan pengalaman dan passion-passion, gairah-gairah kita, kemudian apa yang selalu menjadi obsesi kita untuk membantu orang. Ya. Nah, itu obsesi pingin membuat bahagia orang. Ya. Nah, sejauh ini apa hal unik yang pernah Pak Dhani dapatkan itu dari hal yang unik, misalnya paling unik lah yang misalnya. Paling unik itu kalau kita mau bikin kebaikan, tidak semua orang menangkap itu kebaikan. Bahkan itu bisa dijadikan kejahatan. Nah, paling dijahati paling kayak seperti apa? Pernah apa? Saya kira kata-kata saya sudah pernah dikriminalisasi sedemikian rupa. Karena saya dicegat untuk maju kembali. Tapi alhamdulillah di ujung itu semua, tahun kemarin Satisfaction Index Kota Makassar atau Happiness Index masyarakat Kota Makassar 89,2%. Wih, itu nyaris itu kalau ini nyaris summa cum laude. Iya. Padahal dia punya kesulitan listrik. Waktu itu listrik kita putus-putus karena kekurangan air di dam. Dan kita kesulitan air. Itu saja. Iya. Dan yang menarik adalah ditanya tentang kesehatan. Apa jadi persoalan kamu? Enggak lagi. Jadi kesehatan bukan lagi jadi persoalan besar. Sisa 20%. Pada tempat lain itu 80% kesehatan. Ditanya lagi, apakah kok pendidikan ada masalah dengan pendidikan? Tidak ada lagi masalah dengan pendidikan. Nah, jadi itu sangat menarik. Dan itu menantang toh pasti ya? Iya. Nah, ini ada tantangan sederhana ini. Siap. Saya ingin membuat 2 pilihan yang mungkin bisa jadi menantang, bisa jadi tidak. Tapi mungkin bisa dijawab agak cepat itu biasanya. Ini pilihan Pak ya? Baik. Seperti yang umumnya dilakukan. Morning person atau night person? Saya kira morning person. Oh. Kenapa? Karena selama ini kan ya kita selalu harus lebih duluan dari orang lain. Ya. Sepagi naik apa person juga sebenarnya, saya naik person juga. Ya, Dua-dua sebenarnya. Larut karena dan saya pagi. Tidur jam 2, bangun jam 5. Waduh. Tiap hari. Fit, badan tetap fit? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan naik lagi, makanya saya agak olahraga. Kurang olahraga, padahal saya olahragawan saya. Nih sekarang ini agak nyerempet-nyerempet tadi itu. Dua-duanya ada di Pak Dhani. Arsitektur atau politikus? Arsitektur. Oh, arsitektur. Karena politik juga punya arsitektur. Jadi arsitektur politik. Arsitektur politik, ya. Bisa aja. Tapi yang pertama kalau ada pilihan itu arsitektur dulu ya. Jadi diwujudkan. Karena arsitektur itu I to R. Imajinasi ke real. Bagaimana mewujudkan imajinasi. Dan sisi politik tuh. Kalau ini pasti saya tahu jawabannya, tapi tetap harus saya tanyakan. Rapat atau belusukan? Belusukan. Karena belusukan itu rapat berjalan juga. Rapat sambil belusukan. Rapat berjalan. Ya. Jadi dan itu yang dilakukan akhir-akhir ini ya? Iya, siap. Untuk ketemu di kecamatan, di apa itu ya. Nah, kalau ini remeh-temeh nih, ini soal makanan. Suka bubur yang diaduk atau yang tidak diaduk? Oh, yang diaduk. Oh, diaduk ya? Kalau makan bubur pasti diaduk ya? Diaduk. Kenapa tuh? Ya, karena kalau bubur diaduk itu dia tetap cair. Kalau bubur kalau tidak diaduk dia beku. Beku. Jadi bubur yang enak dimakan itu adalah bubur yang tetap cair. Iya. Taste-nya beda ya? Iya, beda. Solo travel atau group travel? Group travel. Group travel ya? Group travel. Jadi suka banyak orang. Suka banyak orang ya? Nggak pernah menyepi? Iya, kesempatan misalnya sesekali menyepi, merenung gitu. Di mana kalau merenung? Merenung di tengah banyak orang. Oh, di tengah banyak orang masih bisa ya? Bisa merenung. Jadi merenung hidup di tengah hiruk pikuk. Sambil mungkin mendengarkan keluh kesah. Kadang-kadang di musik-musik keras pun kita bisa menangis karena kita ingat
Tuhan misalnya, kita ingat, kita rindu Rasulullah, misalnya begitu. Ya. Nah ini agak nyerempet-nyerempet ini. Pilih yang berpengalaman atau percaya pada yang muda? Saya kira pengalaman itu, berpengalaman lebih. Saya pilih yang berpengalaman. Pilih yang berpengalaman. Kenapa? Kan muda progresif, Pak. Ya, karena hidup itu, semua peristiwa dan Al-Quran itu menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin melihat masa depan dalam bentuk tanda-tanda, maka kita harus punya bukti-bukti adalah sejarah. Jadi tidak akan ada masa depan tanpa sejarah. Tidak akan mungkin kita membaca tanda-tanda masa depan tanpa punya bukti-bukti. Artinya pengalaman itu adalah perangkat untuk melihat masa depan. Nah ini soal impian ini, impian politik. Ya. Nah, wali kota sudah ya. Tapi tetap saya tanyakan, wali kota atau gubernur? Ya, saya kira kalau disuruh pilih, saya lebih pilih wali kota sebenarnya. Sebetulnya ya? Ya. Kenapa? Karena dia yang punya masyarakat. Kalau gubernur nggak punya. Oh iya ya. Gubernur punya wali kota. Punya wali kota, ya. Gubernur punya wali kota. Wali kota punya masyarakat. Lebih mengasihkan tuh Pak ya. Iya. Menjadi wali kota ya. Iya. Lebih menantang. Nih satu kata tentang pejabat publik. Ya, dedikasi. Dedikasi. Oke. Nah ini satu kata tentang Makassar. Sombere. Apa itu sombere? Sombere itu great hospitality, great brotherhood, great humble. Sombere, waduh luar biasa. Ini ternyata sepertinya pertanyaan juga ini juga sudah siap. Nah ini kita sambil menyantap Pak ya, ini tidak kerasa. Kita sudah berbicara, sebetulnya waktu nggak akan cukup, tapi siap. Kita harus mengakhiri ini. Ya, tapi kita sambil makan dulu. Baik. Pemirsa ini enak bener. Jadi bukan bualan ini. Apa namanya? Makassar. Kota makan enak. Kota makan enak. Nah nanti ini juga ada jus Markisa yang mungkin nanti Makassar kota minum enak. Jadi bukan hanya ada rempah-rempah juga. Siap. Nah baik. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau Anda ingin berkunjung Makassar. Makassar sekarang sudah berubah. Makassar bukan kota kasar. Makassar bukan kata apa tadi yang disebut sebagai di awal-awal tadi yang tidak disukai capnya sebagai kota yang demonstrasi, kota yang jorok, bukan. Makassar sekarang kota yang smart, kota yang damai, kota festival, kota makan enak, dan kota minum enak. Saya Abdul Qahar, sampai jumpa lagi.